الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat hafizakumullah. Kita bersyukur alhamdulillah di awal bulan Sya'ban, minggu pertama bulan Sya'ban kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan mentakdirkan kita bisa masuk bulan Ramadan insyaallah. Selawat serta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Jemaah Jumat, saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua untuk terus memperbaiki ibadah, untuk mari kita simak baik-baik ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi akan disampaikan oleh khatib, serta memutuskan hubungan lain selain untuk beribadah kepada Allah SWT. Jemaah Jumat hafizakumullah, kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, intisarinya itu ternyata hidup kita ini memang hanya untuk ibadah. Mungkin logikanya nanti akan kita jelaskan. Makanya kata Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Ada dua makhluk yang berkuasa di bumi ini, jin dan manusia. Target utamanya itu, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah SWT. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab, yang juga merupakan bulan diterimanya ibadah solat. Dan bulan Sya'ban itu paling banyak Nabi berpuasa. Bisa sampai full 30 hari Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu kemudian nanti kita masuk bulan ibadah lagi, namanya puncaknya ibadah Ramadan, pada puasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat, memang Allah sengaja memproses jalan hidup kita itu untuk ibadah saja. Ini yang kemudian disebut dengan hidup by ibadah. Harus kita rubah mindset kita bahwa hidup ini untuk kerja. Tidak, sebenarnya hidup ini untuk ibadah. Kalau kita kerja saja, hewan juga kerja. Kalau kita mau makan, minum, kawin, berkeluarga, setelah itu punya macam-macam, hewan juga memiliki itu. Tapi kita tentunya berbeda dengan hewan. Oleh karenanya, jemaah sekalian, filsafat berpikir kita atau paradigma berpikir kita adalah bahwa kita ini beribadah semua. Sehingga konsep ibadah dalam Islam berbeda dengan konsep ibadah dari agama-agama lain yang kemudian menyeleweng dari kebenaran. Agama Islam tetap orisinil ajarannya dengan konsep ibadah orisinil sebagaimana aslinya diturunkan oleh Allah SWT, bahwa kita itu hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa jemaah sekalian? Logikanya adalah hidup kita ini di dunia ini sebenarnya halte dari kehidupan abadi yang kita nanti akan hidup di dalamnya sebagaimana kehidupan asli, yaitu kehidupan akhirat. Dan dari 5 alam yang kita lalui, ternyata alam dunia inilah tempat kita mengumpulkan seluruh amal itu untuk masuk ke alam akhirat, alam abadi itu. Dan semua agama samawi maupun agama ardi,
agama buatan manusia maupun agama langsung turun dari langit, itu semua mempercayai namanya surga atau nirwana, bahwa ini adalah kehidupan sementara. Tidak ada agama mengajarkan bahwa dunia ini kehidupan abadi, tidak, kecuali agama materialisme, sekularisme, ateisme, agnostik dan sebagainya. Oleh karenanya kita sebagai hamba yang beragama harus memiliki visi misi yang jelas ini, bahwa kehidupan kita ini adalah beribadah, teman sekalian. Nah, konsep ibadah menurut Ibnu Taimiyah, konsep ibadah dalam Islam adalah seluruh kegiatan kita lahir maupun batin yang diniatkan untuk keridhaan Allah, itu namanya ibadah. Oleh karenanya kehadiran kita di sini, kerja di bank, kerja di mana saja, aktif di mana saja, selama itu batin kita meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Jadi sebenarnya jemaah rahimakumullah, seluruh aktivitas kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Nah, itu poin yang pertama, konsep ibadah dalam Islam. Yang kedua jemaah, memang ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya, waktunya, rukunnya dan sebagainya, seperti sholat, haji, puasa, zakat dan seterusnya, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ini ibadah yang ibadah pokok itu istilahnya. Lalu kemudian Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang belum ditentukan itu, yang disebut dengan ghairu mahdhah, selama kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tadi. Dan para ulama juga mengatakan demikian. Oleh karenanya, jemaah rahimakumullah, kita mengetik, kita menulis laporan dan sebagainya, hadir, datang ke kantor dan sebagainya, kalau kita niatkan untuk Allah, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah ghairu mahdhah. Sehingga kalau ketika kita koneksikan dua ibadah ini, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, maka sesungguhnya seluruh hidup kita menjadi ibadah. Nah, inilah yang terwujud apa yang disebut dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang berikutnya jamaah hafizakumullah, ibadah ini memang sudah ditetapkan dari sejak manusia lahir di dunia, sejak manusia pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ibadah? Karena sesungguhnya kita itu penduduk surga. Hidup kita itu sebenarnya di surga aslinya, manusia ini. Kenapa? Karena kita diciptakan di surga. Ya, manusia pertama itu diciptakan di surga. Lalu kemudian ada kesalahan sedikit, lalu kemudian kita ditransitkan di dunia ini. Kan begitu. Ini semua ajaran agama, Yahudi, Kristen, Sabi'ah Mandain yang ada di dalam Al-Quran, As-Sabi'in namanya. Jadi 3 agama yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua mengaku itu. Karena kesalahan makan buah hudi, lalu kemudian kita ditransitkan di sini untuk kemudian nanti ke sana. Ketika transit itu membayar dosa kita, itu ibadah. Dengan cara ya melaksanakan semua perintah Allah dan bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian dunia itu menggoda kita sedemikian rupa, menghilangkan tujuan utama, misi utama itu hilang. Yang ada adalah misi duniawi. Inilah yang kemudian menjadi sebuah ideologi, namanya ideologi materialisme. Kita hanya ada di dunia, mati di dunia, tinggal di dunia, selamanya di dunia dan seterusnya. Tidak ada alam lain kecuali alam dunia. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian. Oleh karenanya dalam khutbah singkat ini, mari kita bereskan kembali filsafat hidup kita itu, tujuan hidup kita itu, bahwa kita ini semuanya untuk beribadah. Konsekuensi dari kita beribadah jemaah, minimal ada 2 ibadah itu diterima. Yang pertama, al-ikhlasu lillah,
Harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun kita kerjakan jamaah, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Walaupun ibadah besar sekali seperti haji, kurban, umrah, tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah tidak diterima. Sebaliknya kalau dia walaupun dia kecil, kalau niatnya benar maka diterima, bahkan dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rambu-rambu kita dalam ibadah. Makanya suatu ketika ada seorang Badui datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku. Kalau aku nanya kepadamu, aku nggak nanya lagi kepada yang lain. Cukup saja engkau saja aku pegang. Bagaimana caranya masuk surga?" Rasulullah SAW memberikan 4 hal. Yang pertama, kalau kamu masuk surga, jangan sekutukan Allah. La tusyrik billahi syai'a. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, wa aqimis shalah, dirikan salat. Yang kedua, dirikan salat. Yang ketiga, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, wa tu'tiz zakah, engkau keluarkan zakat. Baik setiap tahun maupun setiap terima gaji. Kalau nggak ada gajinya ya tiap tahun zakat fitrah. Kalau engkau masuk lakukan 4 hal ini, engkau masuk surga. Kata Badui ini, kalau Badui itu orang bukan orang berperadaban, dia apa adanya dia. Hanya ini saja ya Rasul, kata Nabi. Iya, itu saja. Lalu orang itu pergi. Sahabat-sahabat di samping Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kepada sahabat yang di samping Nabi. Karena Nabi itu kemanapun diikuti oleh para sahabat. Wahai, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang samping, kalau kalian ingin melihat penduduk surga yang masih berjalan di dunia, lihat orang tadi. Kalau kalian ingin melihat penduduk surga yang masih berjalan di dunia, lihat orang tadi. Jadi jamaah Jumat, rahmatullah, kita ternyata bisa berjalan di atas bumi ini sebagai sudah dicatat penduduk surga dengan 4 hal itu. Tidak mensekutukan Allah, salat, ibadah. Tidak mensekutukan Allah itu niatnya benar-benar karena Allah SWT. Karena riya bagian dari kemusyrikan. Kita menyembah, kita salat karena orang, bagian dari kemusyrikan. Kata Nabi, tidak mensekutukan Allah, ikhlas niatnya, tidak menyembah yang lain kecuali Allah. Yang kedua, lakukan salat. Yang kedua, puasa Ramadan. 3, zakat. Jemaah rahimahumullah. Sederhana itu Islam. Simple. Tidak ribet, rumit dan sebagaimana agama orang lain. Oleh karenanya mustahil kita itu tidak masuk surga. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku ini masuk surga sebenarnya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jamaah Jumat hafizakumullah. Oleh karenanya filsafat kehidupan ini harus kita pegang. Bapak-bapak semuanya bisa jadi apapun di dunia ini. Selama pegang filsafat ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya insyaallah. Yang terakhir jemaah, ternyata pengaruh ibadah, filsafat ibadah ini, filsafat hidup yang bahwa kita ini ibadah, inilah yang membuat sejarah kesuksesan manusia. Tidak ada manusia yang sukses dalam Islam. Alhamdulillah saya mempelajari semua penguasa-penguasa dunia Islam, dari Khulafaur Rasyidin sampai Bani Abbas, Umayyah, Abbasiyah, kemudian sampai bangsa Saljuk, Mamalik, sampai kepada Turki Utsmani. Rata-rata pemimpin mereka yang sukses itu ketika ibadah itu menjadi tujuan hidup utama mereka. Semuanya kalau Bapak baca di YouTube atau di AI dan seterusnya, semuanya itu yang sukses-sukses itu di mana mereka filsafat hidupnya adalah ibadah. Para pemimpin dulu, saya dari Bani Abbasiyah, Umayyah sampai Turki Utsmani, mereka melilitkan, pakai topinya itu kan besar,
Lalu itu berat. Kenapa mereka lilitkan kain di sini? Ini adalah kain kafan. Begitu diajari. Sehingga ketika kapanpun mereka mati sudah ada kain kafan. Menunjukkan bahwa mati itu di atas kepala. Bandingkan dengan kita kadang lupa mati. Kalau kita tanya sekarang sudah ada yang siap kain kafan. Jemaah-jemaah, cara berpikir paradigma seperti ini insya Allah membuat kita selamat dunia dan akhirat. Besok kita hadapi Ramadan, insya Allah kita persiapkan diri untuk ibadah. Setiap tahun Allah upgrade kualitas ibadah kita setiap Ramadan, lalu kemudian kita menjadi la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat di akhir khutbah kembali saya mengingatkan sebagai khatib yang biasanya kalau khatib itu pasti didengarkan suara. Beda dengan penceramah. Kalau khatib di khutbah Jumat itu harus didengar siapapun orangnya. Bahkan wasiatnya harus dipegang oleh jamaah Jumat. Ini bagian dari rukun Jumat. Apa wasiatnya jamaah? Agar kita kuat ibadah, agar kita itu khusyuk ibadah, agar kita paradigma ibadah itu terjaga, tidak tergoda oleh dunia ini. Harus terus ingat tujuan hidup kita. Kita mau kemana? Dari mana mau kemana? Dan Allah sudah jawab, selalu kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama kita dari Allah menuju Allah, tidak kemana-mana kita. Ruh kita dari Allah kembali kepada Allah. Yang kedua, agar supaya kita konsisten jemaah, jangan lupa dengar nasihat. Kenapa Allah turunkan Nabi? Kenapa Allah turunkan Rasul? Kenapa Allah turunkan ulama? Agar supaya kita ingat hidup ini, agar supaya kita saling nasihat-menasihati. Makanya kata Allah, sesungguhnya kita merugi kecuali dua hal, kecuali tiga hal. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Tawasaw bil haqq. Jangan ragu minta nasihat. Budaya kita itu malu minta nasihat. Kalau budaya asli Islam itu enggak malu minta nasihat, bangga kalau minta nasihat kepada ulama. Nasihati saya ya Rasul, nasihati saya Abu Bakar, sahabat begitu. Kadang kita lemah, lengah dan seterusnya, lalai dan sebagainya. Dan nasihat. Ini akan menjaga tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah membuat kita terus beribadah. Kata Allah, Nabi SAW mengajarin kita doa setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, tolong aku agar mampu aku bersyukur padamu, mengingat Engkau, dan mampu beribadah dengan baik kepadamu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين والقدس وفي كل مكان يا رب العالمين. وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم
تدبيرهم في تدميرهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.